Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم al-imanu nisfani nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang terhormat al-mukarram Ustaz Ahmad Fadlani Eskom, al-mukarram Ustaz Selamat Taufik SOSI, kepada sahibul bait Ibu Baiti beserta suami, Ibu Ketua Kelas 2A Ibu Saromah MPD yang saya hormati, Ibu Musrini SOSI selaku Wakil Ketua Kelas 2A yang kami cintai, beserta ibu-ibu jamaah kelas 2A yang saya sayangi. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul pada acara muhadharah pada hari Senin ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya akan membawakan nikmatnya hidup dalam ujian. Hidup akan senang bahagia apabila kita mampu menikmati ujian di dalam hidup kita. Akan tetapi sebaliknya, hidup akan gundah gelisah bila kita tidak mampu menikmati ujian hidup yang ditimpakan kepada kita. Di dalam kehidupan dunia punya masalah masing-masing, bahkan kita bisa mengatakan ujian adalah teman yang mengiringi kita di kala adanya kehidupan ini. Seseorang masing-masing pasti ada punya ujiannya masing-masing. Betul apa betul ibu? Ada ujiannya berupa tanggungan hutang. Semoga kita semua bisa membayar hutangnya. Terus suaminya sakit. Iya, ujiannya banyak sekali. Suaminya yang sakit. Terus keadaan kita, kondisi kita yang kurang sehat, itu juga termasuk ujian yang kita, ujian jodoh yang telah diberikan kepada kita. Akan tetapi kita tidak boleh langsung menyerah.
ujian hidup bukan kita saja, akan tetapi semua masing-masing makhluk hidup mempunyai ujian atau masalah masing-masing. Terus ada macam-macam ujiannya, ada 3. Yang pertama, hidup dan mati sebagai ujian kita. Kenapa hidup dan mati sebagai ujian kita? Karena Allah memberikan kita ujian hidup dan mati supaya Allah dapat menguji kita melewati iman kita. Bagaimana kita akan diberi ujian? Allah memberi ujian bukan karena Allah membenci kita, akan tetapi Allah ingin tahu hambanya yang kuat imannya, yang bersabar, yang diberikan ujian oleh Allah. Ujian diberikan, ada orang yang diberikan ujian justru memiliki iman yang kuat. Ada juga orang yang diberikan ujian justru malah membuat imannya semakin lemah. Allah juga telah bersabda, Allah juga telah berfirman pada surah As-Sajdah ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah memberikan kita ujian, memberikan siksa sebentar yang ada di akhirat, siksa sebentar yang ada di dunia sebelum kita diberikan azab yang lebih besar cobaannya di akhirat. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Amin. Boleh yang benar belajar Rosita. Ya, amin Pak. Ustaz Helmi gitu ya. Insyaallah Ustaz. Jangan benar Ustazah Helmi. Ya. Ada pembimbingnya Pak Ustaz. Musibah yang artinya itu asob, musibah yang dari secara bahasa adalah asoba yusibu asobatu wa musibah, yang artinya ujian, yang artinya ujian atau musibah yang diberikan kepada kita. Terus yang tadi yang pertama, Allah memberikan kita hidup dan mati sebagai ujian. Kematian yang tidak dapat kita hindari pada setiap manusia, supaya kita dapat lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, dan kita lebih berprasangka baik kepada Allah, supaya kita dapat ditenangkan hati kita, dapat dimudahkan urusan dunia kita, dan diberikan hisab yang ringan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus Allah memberikan kita ujian sebagai kaya dan miskin. Ada yang diuji dengan kekayaan, akan tetapi dia masih mempunyai sifat yang sombong, tidak memberikan sedekah kepada siapapun, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah. Padahal justru Allah memberikan kekayaan supaya kita dapat berbagi dengan yang lainnya sesama, dan Allah akan menggantinya.
Allah juga memberikan kita cobaan ujian miskin supaya kita dapat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita merasakan, ya Allah, saya kurang mampu untuk membeli ini, membeli itu. Bagaimana ya Allah, saya belum makan. Tapi kita tidak melihat yang lainnya, bahwa ada orang yang lebih membutuhkan. Kita diberikan kemiskinan, tapi kita mempunyai rumah sebagai tempat tinggal kita, tapi kita tidak melihat seseorang di sekitar kita yang belum ada tempat tinggal, belum ada makan. Gimana? Tapi kita mempunyai syukur, mempunyai iman, diberikan ujian seperti itu. Terus bagaimana kita mensikapi ujian yang diberikan kepada Allah? Yang pertama yaitu kembali kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah. Allah memberikan ujian kepada manusia ada tujuannya tersendiri yang akan menjadikan kita semakin bertakwa kepadanya dan selalu bersyukur atas pemberian nikmat yang telah diberikan. Yang kedua yaitu sabar dan tawakal kepada Allah. Sabar mendapatkan ujian musibah yang menimpa kita, dan kita tawakal kepada Allah. Bukan tawakal yang hanya berpasrah saja, tidak mau berusaha. Terus ada sabar dan tawakal kepada taatan, supaya kita bisa taat kepada Allah. Kita sabar dan taat dalam musibah, kita sabar dan taat untuk meninggalkan maksiat yang buruk kepada diri kita. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sa'ida laman junibal fitan walimani batulia fasobar. Yang artinya orang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari orang yang bila diberi ujian atau musibah dia bersabar. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Baik, kita langsung ke kesimpulannya. Janganlah kita merasakan ujian atau musibah dengan berat hati. Kita jalani seiring demi seiring supaya kita dapat menikmati ujian yang diberikan oleh Allah. Dan itu tidak akan terasa bila kita menikmati ujian yang diberikan pada Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan memberikan pantun sebelum saya akhiri. Belum ya? Nikmat sehat jangan disia-siakan. Cobaan datang jadi pelajaran. Syukuri hidup yang sederhana. Bahagia kita akan selalu ada. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ismi Azhar Marisa. Semoga yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.